alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di aula lantai 3 gedung A. Jenenge kelaten aula apa? Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Ya, saya kalau teman-teman yang sudah dari datang Ini aula utama ya. cuma tes saja. Selamat salam diberikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang senantiasa kita selalu menantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita nanti akan bersama ketemu dengan baginda Rasulullah di Jemaah. Amin. Ini mestinya dengan nanti menunggui yang dulu yang kepala sekolah sedang memantau ke sekolah-sekolah berangkat pelaksanaan kegiatannya itu terlaksana lancar atau tidak, ada kendala atau ada permasalahan yang muncul seperti kemarin. Nah, mungkin semuanya sedang sibuk. Namun karena ini sesuatu yang segera untuk bisa dipahami bersama kaitannya dengan rapor, dan nanti insya Allah Mas Adil di situ sudah menyiapkan aplikasinya. Jadi dinas itu mencoba untuk memfasilitasi dengan walaupun rasanya kurikulum merdeka tidak boleh diintervensi dari dinas. Dan alhamdulillah kemarin laporan dari Dirjen Sekolah Dasar di Kementerian 2 orang datang ke dua sekolah. Alhamdulillah untuk bernegara itu tidak ada miskonsepsi kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi antara PR-nya dengan yang disampaikan nyambung. Dan kami bangga sekali kepada teman-teman yang mendapat kesempatan di Jakarta atau di Kalimantan atau di Makassar dalam rangka untuk pemahaman kaitannya dengan kurikulum merdeka. Di kabupaten lain bahkan nggak ada satupun yang ikut 1 penyusunan CP, 2 penyusunan modul, nggak ada. Tetapi bernegara sampai 5 orang, tepuk tangan gitu. Ini semuanya karena hidayah dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan karena itu bisa memberi pencerahan pada jenengan semuanya selaku pelaksananya ada di lapangan. Kemudian yang berikutnya nanti untuk bisa diikuti dengan seksama, ya. Kemudian aplikasi ini tidak hanya aplikasi dipergunakan untuk kurikulum merdeka tidak, tetapi termasuk kurikulum 2013. Dan nanti kelas 1 sampai dengan kelas 6, tidak kelas 3 dan kelas 6 tidak diusahakan. Oke. Dan untuk itu monggo Bapak Ibu untuk bisa mengikuti. Kenapa kamu undang Bapak Ibu semuanya? Yang pengawas tentunya itu nanti ada pertanyaan dari guru, paling tidak pengawas ada gambaran bisa menyampaikan kaitannya dengan asesmen. Oke, tuh yang guru itu terjun langsung. Dan kami pesan nanti untuk penulisan rapor titik lancinya, titik mangsanya bukan titik lancinya, titik mangsanya tanggal 16. Siapa yang di atas kalau dibagi Jumat biasanya, tetapi tetap tanggal 16 jadi titik mangsa. Untuk setelah tanggal 16 diberikan raportnya, nanti tanggal 18 sampai tanggal 1 Januari 2024 anak disuruh untuk belajar di rumah, tidak ada kata libur. Oke, tanggal 2-nya masuk. Tanggal 2-nya masuk. Ini sesuai dengan yang di tadi, ya.
Ya, untuk itu agar pelaksanaan kali ini bisa terlaksana dengan lancar, kepada beliau Bapak Kepala Bidang Sekolah Dasar, monggo waktu secukupnya kami silakan, dan selanjutnya untuk dibuka kegiatan hari ini. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi hadani hada wa hunalina taqdiyallah wa wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil yang kami hormati rekan kita Bapak Tos Sekolah Pembangunan Hulu dan para sumber untuk pengisiannya rapor, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu pengawas SD yang hari ini hadir, dan semua teman-teman guru yang hari ini hadir pula, yang kami hormati, kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, karena hidayahnya pada pagi hari ini kita semua bisa mendengarkan kami dalam rangka persiapan pengisian era kurikulum merdeka. Selamat dan salam mari kita lakukan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berusaha untuk melakukan. Abang itu yang menghormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Tepat waktu itu, namanya jam 9 ya, lebih jam 9 dan kita mulai. Itulah salah satu ciri khas dari pendidikan. Salah satunya adalah on time. Ini mengapa? Itulah dari prinsip kita disiplin waktu, berarti itu bagian dari keberhasilan kita paham. Yang kedua, Bapak Ibu, mohon maaf hari ini Kepala Dinas sedang ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa menyambut Bapak Ibu semua. Untuk itulah diserahkan ke kami selaku pembinaan SD. Selamat dan salam mari kita mengucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita terus sapa dan doakan. Bapak Ibu yang terhormati, izinkan bahwa kita perlu mengingatkan hari ini tanggal 28 mulai masuk masa kampanye tahun politik ini. Mohon diingat-ingat Bapak Ibu semua, selaku ASN kita wajib netral ya. Tidak boleh berpihak pada salah satu parpol ataupun calon anggota dewan, calon presiden dan sebagainya. Prinsipnya Bapak Ibu semua memiliki hak pilih, tapi tidak perlu diutarakan, cukup dalam hati saja. Malah aman ya, jadi ikut semuanya sehingga bisa berarti. Kalau kita sampai ngeblok salah satu calon parpol, itu risikonya sangat tinggi untuk tahun ini, sangat pengawasannya sangat ketat karena setiap orang bisa melaporkan, dan pose-pose jari juga mulai di posting. Kalau ini dok bolehnya, ini jotos boleh, ini jadi terasinya disimpan dulu gitu ya. Biasanya literasi ya itu juga disimpan dulu. Ini di tahun politik ya, yang sudah mulai memanas. Nah, itu tantangan guru saat ini ya, Bapak Ibu semua ASN ya. Tantangan kedua guru adalah diharapkan ini terhindar dari sistem polarisasi ya, perpecahan di masyarakat. Ini tantangan juga. Maka diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan edukasi kepada anak-anak kita. Kalau SD sih ya yakin belum ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga jangan terjadi polarisasi di lingkungan sekolah antara guru ya, kepala sekolah, pengawas desa. Itu ini tantangan kita. Yang tantangan ketiga adalah kita diharapkan agar tidak
selalu mendapat tekanan dari masyarakat. Ini juga tantangan bagi dunia pendidikan. Selama ini kita selalu menerima sebuah laporan tentang kasus-kasus di masyarakat yang tidak terima dengan perilaku teman-teman kita. Sesungguhnya kadang-kadang itu sepele, tapi akan menimbulkan tekanan yang lebih berat bagi teman-teman kita. Itu kita hindari. Maka Bapak Ibu khususnya pengawas sebagai pendamping di masing-masing satuan pendidikan untuk benar-benar mampu mendampingi kepala-kepala sekolah atau guru untuk terhindar dari gesekan dengan masyarakat. Karena dengan adanya gesekan ini menimbulkan tekanan yang luar biasa pada lingkungan sekolah khususnya guru, jadinya stres, ya, jadinya stres. Banyak guru kemarin teman kita ada yang mengalami itu, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, mengajar juga nggak tenang, ya, karena dihantui dengan sebuah tekanannya dari masyarakat itu. Maka Bapak Ibu, sesuai hasil penelitian ternyata benar. Penelitian yang dilakukan lembaga internasional itu pekerjaan yang paling tinggi stresnya itu guru ternyata. Iya. Ini mudah-mudahan di luar negeri bukan di Indonesia. Ya, tapi kita nggak benar. Pekerjaan yang paling stresnya tinggi ternyata bukan pekerjaan birokrasi. Ya, tapi nyatanya di guru. Mengapa? Salah satunya adalah penyebabnya yang perlu kita siapkan bersama. Penyebab guru itu stres yang pertama adalah ulah dari peserta didiknya, cocok. Ya, kenakalan anaknya yang kadang tidak dipahami oleh orang tuanya, maka menimbulkan permasalahan lebih besar pada sekolah. Ini pula stres terbukti. Kalau itu ini stres pertama adalah akibat ulah peserta didik. Contoh sederhana, ya, anak-anak suka sholat-sholat gitu, pada di baju pakai spidol permanen, kemudian orang yang dicoret tidak terima, akhirnya mereka saling berburu nih, kurang berpikir panjang, langsung kayak polisi kayak menginterogasi, tersalah apa, salah satu tersinggung jadi masalah, namplok kepada gurunya atau pihak sekolahnya. Padahal niatnya baik, niat sekolah baik, niat guru baik, tapi karena ada laporan yang tidak sesuai akibatnya menghantam dirinya. Ini ulah peserta didik terbukti penelitiannya. Stres yang menimbulkan stres guru paling berat berdasarkan penelitian adalah adanya perubahan kurikulum. Cocok banget. Cocok lah, cocok. Pas tadi ya. Iya. Tapi bukan berarti terus kita alergi dengan perubahan. Walaupun itu dengan stres, makanya perlu disikapnya adalah bagaimana agar guru dengan adanya perubahan kurikulum tidak stres. Nah ini, tapi penelitian mengatakan bahwa perubahan kurikulum menimbulkan tekanan tinggi bagi para guru. Wis, ternyata benar nih. PMN terus-menerus, komisi, tema-tema, Yesus itu julid juga. Maka hari ini tadi saya komunikasi dengan Pak Adi dengan Pak Sedi selaku Pak BPTK di Badan Delegasi untuk menentukan yang begitu stres. Nah, gitu kan. Berarti apa yang saya sampaikan hari ini tidak terbukti ya. Terbukti ini jangan sampai. Maka saya sampaikan itu juga. Maka sikapi dengan baik. Ya. Kita tidak boleh alergi dengan perubahan. Tetap perubahan itu sebuah hal yang dinamis ya, yang harus kita ikuti. Tapi dengan ya kita pandang sederhana aja. Yang jangan dipandang berat. Jadi kalau sudah ya kita serius. Tapi ya selain dari sekali-kali ya begitu ya. Mau apa menghadapi masalah di dinas begitu, malahnya tak boleh stres aja. Tapi namanya sesuai aja, jalan aja. Yang penting semuanya terselesaikan. Jadinya nyaman. Ya. Rumah kita baru ini dinas pendidikan
sering apa ini yang kadang-kadang nggak tahu gitu. Padahal bulannya luar biasa tapi kita enjoy dia nilai di luar gak kayak apa gitu buka lagi edit kerja beneran diisi dokumen kosong nggak ada diisi tapi saya ingatkan ini pada teman-teman kalau ngisi edit ini nanti akan dilihat di akhir tahun ya dokumennya maka jangan kosong banget nyungsi bisa nih tak ada selesai ini tapi dibuka kosong sampai nanti yang berat adalah Bapak Ibu semua saya sifatnya tidak akan mempersulit Bapak Ibu ya kalau bisa yang sulit-sulit saya bukan mudah ya tanda tangan bisa juga tanda tangan itu kalau cap itu kan mempermudah birokrasi tapi tidak menyalahi prosedur artinya apa yang menjadi unsur pekerja tetap kita pertimbangkan demikian juga EI ternyata EI setelah mau menaikkan pangkat kemarin apa yang terjadi berbondong-bondong waktunya mendesak Januari sampai April Juni belum dikerjakan waktunya 3 hari kalau tidak akhirnya apa panik, mungkin sulit mempersulit kalau ini bisa dibuka dari siapa kita dianggap bahwa dinas pendidikan yang menguji aplikasi itu bukan di perusahaan ini tentu mengawas yang menguji itu BKD yang memberi waktu pendidikan BKD saya sifatnya adalah menilai ketika itu sudah dibuka ya jadi bulan-bulan berikutnya hanya bisa dibuka itu di tanggal 1 dan 2 hari waktu 2 hari itu manfaatkan untuk berjalan tapi untuk mempermudah teman-teman kemarin saya komunikasi dengan BKD bahwa untuk bulan Januari sampai dengan Maret atau April itu bisa manual jadi dengan buat manual kemudian saya tanda tangan itu kan mempermudah mempercepat lo kalau kemarin mau meningkat kakak harus menunggu diisi ya dengan dari kakak maka saya berpikir wah ini gak adil maka argumentasinya saya apa sama BKD loh aplikasi kan diimplementasikan disosialisasikan pada bulan April logika enggak mereka saya untuk menilai Januari sampai bulan April kalau ikat ya, terus ini mempermasalahkan karena sudah benar di luar mempersulit BNI banyak lagi mempermudah gak ada mempersulit kan dapat juga ya maka aku langsung respon ganti mana jalan walaupun di meja saya menemukan banyak masalah selesai ya saya tidak pernah kerja ada selebaran kertas yang tertinggal hari tidak selesaikan setiap hari meja saya pulang sudah bersih itu prinsip kerja saya jadi tidak ada pekerjaan hari ini yang tidak selesai saya ya silahkan Pak dengan pagi-pagi masuk keluarga saya atau juga terus atau khawatir berubah pagi begitu iya teman-teman kita masih takut berubah pagi apa sih begini kok gede saya nggak akan mengaruh orang tiga pokok prinsip saya melayani ini kan bagian dari transformasi Bapak Ibu transformasi pendidikan salah satunya yang merubah pelayanan yang terlalu birokrat itu dirubah menjadi pelayanan yang maksimal maka pekerjaan pertama harus selesai tanda tangan kamu gambar aku tidak selesaikan ya sin penting tunggu maka komunikasi lewat WA bukan hanya takut nggak usah takut dan saya tidak pernah menolak si WA sama ya teknik kalau tahu semuanya pasti kami respon walaupun kadang-kadang telat ya bukan jadi tapi niatnya kita usah baca di sini burung tak hapus paling nggak capping orang bakal tak hapus begitu ya itu salah satu jadi tolong teman-teman sebagai pendamping khususnya pengawas untuk menyampaikan bahwa pengisian EI tetap harus ada dokumentasinya dokumennya dirutinkan aku tadi membuka dari nomor buka pusing mungkin mesti tenang lagi yang perlu diingatkan gitu ya jadi sifat kamu juga saya tidak akan bersulit
minimal ada bukti fisik. Kan bukti fisik RPP kan gampang ya, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan apa. Silahkan diunggah di drivernya, untuk drivernya itu. Nah, tingkat stres yang ketiga, menurut penelitian ada ternyata adanya perkembangan teknologi. Hari ini Bapak Ibu juga dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah yang namanya e-lapor, nyambung. Dia tingkat stres. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa lapor pendidikan yang sering disebut e-lapor ini merupakan opsi, ya. Opsi sebagai alat bantu bagi guru dan satuan pendidikan untuk melakukan apa? Ya, laporan hasil pembelajaran di sekolah pada masyarakat. Ini opsi. Jadi ini alat bantu. Karena disebut alat bantu, berarti diharapkan tidak menimbulkan stres lagi. Gitu ya. Maka Bapak Ibu hari ini nanti ikuti petunjuk dari teman-teman narasumber yang sudah dilatih, yang sudah ikut terjun menyusun itu. Nah, sebagai alat bantu ini diharapkan e-lapor ini bisa memudahkan guru untuk apa? Mengadministrasikan laporan hasil belajarnya. Itu penting. Jadi e-lapor ini diharapkan karena alat bantu, maka bisa memudahkan guru dalam mengadministrasikan laporan hasil belajarnya. Ini yang perlu disampaikan. Nah, selain itu Bapak Ibu, bahwa e-lapor ini merupakan juga bagian dari fasilitas yang diberikan pada guru, bukan kepala sekolah ya. Jadi fasilitas yang diberikan pada guru untuk apa? Ada 3 hal yang memfasilitasi. Salah satunya e-lapor ini adalah sebagai fasilitas untuk merencanakan penilaian. Oke, kemudian mengolah. Yang ketiga adalah melaporkan hasil belajar kepada masyarakat atau siswanya. Ini itu tentang e-lapor yang sudah dibutuhkan. Zaman kurikulum 13 dulu kita juga pernah membuat ya, zaman era SI manual, SI Excel gitu ya. Saya juga dulu membuat itu lapor. Ya. Jadi sekarang lebih canggih karena sudah tapi intinya mempermudah. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan kurikulum merdeka, salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka adalah memberikan kepercayaan kepada pendidik agar mereka menjadi guru yang profesional. Ini ciri utama. Jadi pemerintah menyusun kurikulum merdeka sesungguhnya memberikan kepercayaan ya kepada guru-guru agar mereka ini melakukan pendidikan yang profesional, menjadi guru yang profesional. Maka begitulah e-lapor kurikulum merdeka ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kualitas pembelajaran yang baik, ya, yang baik dan memperingankan urusan administrasi. Itu intinya. Jadi, nah, untuk itulah Bapak Ibu, saya berharap nanti dengan menggunakan lapor pendidikan, ibu guru cukup nanti kan menginput ya, hanya cukup menginput 1 nilai per mapel dan nanti sesuai dengan deskripsi dari kompetensi yang dimiliki seperti apa. Ini kepentingannya. Yang harusnya menjadi perhatian dari lapor adalah yang harus menjadi perhatian salah satunya adalah bahwa e-lapor ini terintegrasi ya dengan coding. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sembarangan. Karena terintegrasi, maka dibutuhkan data yang valid dan benar. Nih, oke.
dampaknya adalah nanti pada bacaan atau apa ya, dapodik ini kan sebagai sumber data ya, nanti bisa error kalau valid. Maka harus menjadi penekanan Bapak Ibu bahwa datanya harus valid karena terintegrasi dengan dapodik. Jadi Bapak Ibu, perkembangan teknologi memaksa kita semuanya terintegrasi. Luar biasa. Contoh ya, Arkas sekarang terintegrasi dengan Siplan. Jadi apa yang ditulis Bapak Ibu di Arkas tentunya harus masuk Siplan. Pepena Apple. Maka perencanaan menjadi harus valid dan benar. Ini ya. Kedua, perkembangan teknologi itu markas yang ada di dinas pendidikan ini sekarang terintegrasi kepada SIPD. Sistem informasi pembangunan daerah ini terintegrasi dengan markas. Maka apa yang ada di markas, belanja belanja yang di markas ini sekaligus akan masuk pada aset daerah yang mempengaruhi sistem informasi pembangunan daerah. Itu Bapak Ibu semuanya sudah terintegrasi. Nanti gaji kita pun sertifikasi kita akan terintegrasi ya, menjadi single salary, menjadi satu. Ini mulai akan diterapkan juga. Jadi semua guru nanti termasuk kita tunjangannya nggak bisa ada tamsil, maka akan dilihat dari apa? Tunjangan itu, gaji itu terlihat dari sistem pangkatannya. Golongan ini misalkan 11, 9, 11 dan sebagainya. Ya. Semakin tinggi, semakin banyak yang tersebut jabatan itu, maka semakin besar gajinya. Ya, cocok tuh. Ya Pak Budi, ya cocok. Pengawasan itu, ya itu nanti dengan sertifikasinya jadi satu, bukan dihilangkan, tapi digabung menjadi satu. Itu seperti itu. Ini bagian dari perkembangan teknologi yang saat ini. Maka Bapak Ibu, yang terakhir, error kurikulum merdeka nantinya juga akan memuat dua hal ya, yaitu tentang penilaian rapor intrakurikuler dan rapor P5. Itu sedikit gambaran globalisasi tentang rapor pendidikan yang sudah diluncurkan oleh Kementerian. Maka Bapak Ibu, hari ini supaya kegiatan kita lancar, berjalan dengan baik, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu nanti yang didapat dari para narasumber sepelit-pelit Pak Fadil sama teman-teman Mas Yulis ya, kalau punya ilmu nggak usah disimpan, tumpahkan semuanya kepada teman-teman kita. Semakin ditumpahkan akan semakin pintar ya, ilmu kita akan semakin nambah. Kemudian teman-teman ikuti dengan baik agar semuanya nanti tidak miskomunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi, jadinya error. Nanti orang valid atau tiga juga error. Nanti timbulnya apa? Ya tadi saya dikasih orang valid lalu baru berdata jam kerja, akhirnya orang itu sertifikasi berbondong-bondongan data gitu ya. Tadi itu hasil pembicaraan dengan Pak Jadi, Pak Adin setelah stand up kita kan melakukan diskusi kecil tentang permasalahan dan sebagainya. Kita biasanya hanya diselesaikan dengan berdiri dengan relax ya, penting tapi setelah apa setelah apel itu ternyata bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, biasakan Bapak Ibu tolong teman-teman pengawas, teman-teman sholat, sering-seringlah melakukan komunikasi, koordinasi setelah membaca atau setelah jam belajar belum masuk. Itu penting karena akan selalu menghasilkan sebuah pemikiran baru yang insya Allah akan menjadikan banyak jalan pencakap. Ya, nah enggak tadi stres. Ya, nanti tiga hal itu terbukti atau tidak, tapi saya ingat gitu ya. Sekian dari kami, kita mohon maaf, kita akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.